واحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة لأولي الأبصار تذكرة لأولي الألباب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Sadaqallahul Azim. Yang kita muliakan dan tentu kita hormati ayahanda-ayahanda kita dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas, pimpinan dari Majelis Dikdasmen PDM Banyumas, para muspika yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya. Tentu yang kita banggakan, yang kami banggakan adalah Bapak Ibu para pendidik dan tenaga kependidikan se-Kabupaten Banyumas. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pada siang, pagi menjelang siang pada hari ini kita dapat bersilaturahim, berhalal bil halal untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas kita, terutama bagi kita para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Muhammadiyah se-Kabupaten Banyumas. Bapak Ibu, kenalkan saya Ahmad Said Matondang, pernah mengikuti MTQ Internasional di Iran tahun 2009. Ini beneran bisa apa tidak? Nanti kita coba. Kemudian pernah mengikuti apa itu? Mendapatkan medali emas kepala sekolah cemerlang dalam International Olimpiade Quran di Jakarta. Jadi Bapak Ibu, kita ini pernah dan selalu terus menerus menjadi guru dan ditugaskan juga pernah menjadi kepala sekolah. Dan hari ini saya ditugaskan sebagai Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah di pimpinan cabang Muhammadiyah Kebayoran Baru Jakarta. Dan pernah mengikuti juga Gender Board tingkat kepala sekolah di Kementerian Peranan Wanita. Jadi laki-laki yang mengetahui bagaimana mengenangani para gender, khususnya para wanita, laki-laki pencinta wanita. Karena kata Rasulullah SAW ada 3 perhiasan kehidupan itu. Yang pertama adalah wanita, ya. Ad-dunya mata wa khairul mata al-mar'atus salihah. Jadi para ibu-ibu, ya, kami ini laki-laki ini adalah pencinta para wanita. Kadang-kadang cintanya bisa 2, 3 dan 4. Dan berikutnya baru saja kita dapat branding sekolah terbaik, ya, di Jakarta tahun 2022 ini. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia ini, kita perlu apersepsi, ya, sebagai guru, sebagai tenaga pendidik, kita perlu apersepsi untuk mempersiapkan diri, mendapatkan materi, mendapatkan informasi, mendapatkan pencerahan. Saya ingin menyampaikan apa yang sering dikatakan oleh para motivator. Manusia itu diciptakan dari tanah. Ada manusia yang suka berantem, mungkin diciptakan dari tanah sengketa. Sengketa terus menerus. Jadi setiap hari hidupnya dipenuhi dengan cekcok, ya. Apalagi besok kita mau pilpres, ribut antara pendukung yang satu dengan pendukung yang lain. Setelah mereka menjadi presiden, kita nggak dapat apa-apa juga. Yang kedua, manusia yang labil mungkin diciptakan dari tanah urugan. Urugan tahu nggak ya, Bapak Ibu? Diurut ya. Kadang-kadang diinjak masih
masih ambles lagi. Kadang-kadang ketika kita melaksanakan tugas-tugas kita banyak yang labil. Saya mau di Muhammadiyah apa enggak? Saya mau ikut P3K apa enggak? Akhirnya kita bingung mau lanjut atau tidak. Ada manusia yang suka belanja. Mungkin ini diciptakan dari Tanah Abang. Kalau ke Jakarta, banyak tamu-tamu yang datang ke Jakarta itu, kalau yang dari Malaysia, Bapak Ibu yang berbahagia, pasti selalu setelah berkunjung mereka akan tanya di mana tempat belanja. Dan mereka sangat kenal Tanah Abang adalah tempat belanja yang paling murah dan paling menyenangkan. Begitu kata tamu-tamu kita itu. Ada manusia yang suka ibadah, mungkin diciptakan dari tanah suci. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang diciptakan dari tanah suci. Karena mindset kita ingin pergi ke tanah suci. Bapak Ibu, ada di Jakarta itu orang yang sering yang mendapatkan bantuan dari saudara-saudara kita Nasrani, ya, ada di Pondok Gede. Mereka asli Betawi. Mereka diberikan bantuan oleh saudara-saudara kita dari agama lain, hingga mereka masuk ke agama tersebut. Kemudian dari orang tersebut bertanya, wahai ibu, apa yang belum kami bantu? Padahal mereka sudah berpindah agama, tapi mereka bilang, saya pengen pergi ke tanah suci. Padahal sudah berubah agamanya, tapi mindsetnya dia masih tetap ingin pergi ke tanah suci. Manusia yang suka nakut-nakutin mungkin diciptakan dari tanah kuburan, ya. Dan ada manusia yang suka nyusahin orang, mungkin ini diciptakan dari tanah longsor. Ada manusia yang sombong, nah ini mungkin diciptakan dari tanah tinggi. Dan manusia yang suka ghibah mungkin diciptakan dari tanah got. Insya Allah kita terjauh dari apa-apa yang disampaikan oleh para motivator. Bapak Ibu yang berbahagia, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kita baru saja melaksanakan puasa Ramadan. Salah satu dari tujuan puasa Ramadan itu la'allakum tattaqun. Oleh karena itu, setelah Ramadan ini harusnya karena kita wattaqu, karena kita amanu wattaqu, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Khususnya sekolah-sekolah Muhammadiyah, bagi kita yang telah melaksanakan puasa Ramadan, kita mendapatkan predikat sebagai orang-orang yang bertakwa, maka setelah Ramadan ini seharusnya dan niscaya la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah seharusnya dan kita mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi. Wa qul malu, keberkahan itu datang ketika kita senantiasa bekerja. Karena ketika kita bekerja, Allah, Rasulullah, dan orang-orang beriman melihat apa yang kita lakukan. Nah, berikutnya Bapak Ibu bahagia, karena Allah, Nabi dan orang-orang beriman melihat apa yang kita lakukan, walikullin darajatun bimma amilu, karena apa yang kita lakukan akan menjadi integritas kita. Bapak Ibu yang berbahagia, Rasulullah SAW mengatakan innama bu'istu mu'alliman. Banggalah kita yang ditugaskan menjadi seorang pendidik. Karena seorang pendidik adalah tugas sebagaimana Rasulullah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peran Rasulullah adalah peran sebagai seorang pendidik. Bapak Ibu yang berbahagia, bagaimana agar sekolah kita itu berkah? Kata Pak Dahlan Rais, Bapak Ibu yang berbahagia, sekolah yang berkah di antaranya adalah sekolah yang terus-menerus membangun monumen. Kita tentu bangga hari ini kita melihat bagaimana monumen yang dilakukan oleh pesantren Zam-Zam kita ini. Para pendahulu-pendahulu kita itu selalu mendirikan monumen-monumen. Mulai dari Bung Karno, mendirikan Gelora Bung Karno, mendirikan monumen nasional, ya. Keberkahan itu manakala ketika kita menjadi guru,
menjadi pimpinan persyarikatan besok ketika kita akan musda atau yang sudah musda, besok ketika kita yang akan muscap, ya kemudian ketika kita beralih ya kepemimpinan kita, apakah kita sudah meninggalkan monumen? Monumen apa yang kita tinggalkan? Apakah gedung? Apakah lab? Apakah hall? Apakah dan lain sebagainya? Maka ini harus menjadi refleksi dan introspeksi kita. Yang berikutnya, sekolah yang berkah adalah sekolah yang mampu memanfaatkan momentum, ya, memanfaatkan kesempatan yang ada untuk terus-menerus meningkatkan kualitas kita. Bapak Ibu yang berbahagia, ini sekolah yang berkah menurut para tokoh yang lain adalah sekolah yang terus-menerus jumlah peserta didiknya meningkat. Kepercayaan customer terus-menerus meningkat kepada kita. Ya, karena ketika customer percaya, meningkat kepercayaannya, maka secara otomatis RAKS kita juga akan meningkat. Bapak Ibu yang berbahagia, ini kata para motivator, momentum tidak bisa diulang. Apa saja ketika waktu yang sudah lewat. Kita perlu persiapkan waktu yang lalu sudah lewat. 1 menit yang lalu sudah lewat. Dan itu tidak akan bisa kita ulang lagi. Oleh karena itu kita perlu mempersiapkan diri. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap kita wajib mempersiapkan diri apa yang mau kita lakukan ke depan. Bapak Ibu guru, apa yang akan kita persiapkan ke depan buat anak-anak didik kita? Adakah kita akan mempersiapkan kualitas dari akhlak mereka? Apakah kita sudah mempersiapkan kualitas dari kognitif mereka? Apakah kita sudah mempersiapkan kualitas dari spiritual mereka? Maka hari ini, setelah Ramadan ini, tugas kita harus terus-menerus menyiapkan apa yang perlu kita persiapkan. Yang kedua, kata-kata yang sudah terucap. Ini hati-hati Bapak Ibu, kita sebagai pendidik. Baru-baru saja kita melihat di media sosial, ya, kata-kata yang tidak terkontrol akan berefek kepada apa yang kita lakukan. Hati-hati, ya. Jangan sampai pernah kita tenaga pendidik, Bapak Ibu guru, asatiz wal asatidzah, jangan sampai ada kata-kata bodoh yang kita sampaikan kepada anak-anak didik kita. Karena apa? Setiap anak kita itu semuanya pintar. Setiap anak didik kita itu pasti cerdas. Ya, tidak ada anak yang bodoh. Karena Allah menciptakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu pasti cerdas, pasti pintar. Jangan sampai kata-kata yang kita sampaikan kepada anak-anak kita terekam di kepala mereka dan itu membuat mereka tidak yakin, tidak percaya diri dengan kompetensi yang mereka miliki. Yang ketiga apa? Kepercayaan yang sudah hilang. Nah, ini perlu kita jaga. Ketika customer, tadi sudah disampaikan oleh ayahanda kita ini, satu-satunya sekolah yang dipercaya, yang paling banyak muridnya adalah pesantren kita ini. Maka kepercayaan itu harus dijaga. Jangan sampai menyebabkan kekecewaan customer kita. Kalau mereka sudah kecewa, mereka akan meninggalkan kita. Dan yang paling berat, ketika kita sudah tidak dipercaya untuk bangkit lagi, itu semakin berat. Yang berikutnya adalah kesempatan yang hilang. Jadi kalau ada kesempatan datang, jangan sampai terlewat begitu saja. Bapak Ibu, ketika acara-acara begini, kalau ada tantangan, ada kesempatan, mungkin ya, boleh jadi anak-anak kita disuruh tampil, ambil. Karena boleh jadi kesempatan ini tidak akan datang lagi. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kami di Muhammadiyah Kebayoran Baru mengelola 4 sekolah. Baru saja kami mendapatkan satu yayasan yang mengelola 3 sekolah dan mereka sudah tidak sanggup lagi mengelola sekolah itu hingga diberikan kepimpinan cabang Muhammadiyah Kebayoran Baru. Jadi hari ini kita punya 7 sekolah untuk tingkat cabang. Ada 1 rumah sakit. Bapak Ibu yang berbahagia, sekolah yang berkah. Ini yang pernah kita lakukan ketika di sekolah SD Muhammadiyah 5. Ya, monumennya kita tingkatkan.
di SMP 8 Bendi Jakarta, monumennya kita tingkatkan. Ya, kemudian ini ada di SMP 9 Limau Jakarta. Ini ada SMA Muhammadiyah 3 Limau Jakarta. Kita terus-menerus berubah. Kita terus-menerus meningkatkan kualitas kita. Tidak hanya itu, sarana prasarana juga kita tingkatkan. Kemudian guru dan karyawannya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berbahagia, hampir semua guru-guru kita sudah kita berangkatkan ke Malaysia, Singapura dan Thailand. Baru-baru ini kita juga memberangkatkan guru-guru dan karyawan kita ke Turki. Perang. Ini ke Kapadokia. It's my dream, ya kan? Itu ada buktinya, ada balon terbangnya. Okay. Kepala sekolahnya kita berangkatkan, baru saja pulang dari Jepang. Ya, para kepala sekolah itu berangkat juga ke Mesir, berangkat juga ke Taiwan, ya berangkat juga ke beberapa negara yang ada. Insya Allah Bapak Ibu yang ini murid-murid kita. Murid-murid kita ini Bapak Ibu hari ini ada yang mukim tahfiz di Mesir. Ini jariahnya dari Bu Belas Rarasati. Saat saya ke Purwokerto, ya saat saya beberapa tahun yang lalu, beliau membawa saya ke satu sekolah dan salah satu program yang keren itu adalah mereka memberangkatkan murid-muridnya ke Mesir. Sehingga saya sampaikan kepada Bu Belas, kalau di kampung muridnya ke Mesir, masa di Jakarta nggak berangkat juga ke Mesir? Kalau sekolah pesantren memberangkatkan siswanya ke Mesir, itu biasa. Tapi kalau sekolah umum, sekolah reguler memberangkatkan murid-muridnya ke Mesir, itu pasti luar biasa. Ini hari ini, murid kita ini hari ini ada yang ini, SMP kita. SMP Muhammadiyah 8 Bendi, ada 2 anak kita yang hari ini sedang mukim tahfiz di Mesir. Ini ketika mereka ke Mesir. Ini ketika mereka ke Beijing. Nah, insya Allah Bapak Ibu yang berbahagia, karena kita terus meningkatkan, kita akan mendirikan sekolah internasional di Johor Bahru, kerjasama Limau Bendi School atau PCN Kebayoran Baru dengan RIS Islamic School. Muhammadiyah sudah mendirikan sekolah di Australia, ya Bapak Ibu ya. Muhammadiyah sudah mendirikan kampus di Malaysia. Ya. Nah, kita terinspirasi. PWM Jawa Timur sudah membeli gereja di Spanyol. Maka kita mendapatkan peluang untuk mendirikan sekolah di Johor Bahru. Nanti insya Allah akan ada RIS Islamic School Muhammadiyah. Siapa yang mendirikan? Kita, sekolah Muhammadiyah. Berikutnya Bapak Ibu, insya Allah di bulan Juni dan Juli ini kita diberikan kesempatan untuk STEM training di Australia. Karena kita ingin sekolah Muhammadiyah menjadi center of STEM. Sekolah model pembelajaran yang hari ini sedang digaungkan oleh pemerintah. Jadi nanti guru-guru kita akan dimagangkan selama 3 bulan di Australia untuk memperlancar bahasa Inggrisnya dan nanti mengajar di Islamic School di Johor Bahru itu. Monggo Bapak Ibu yang mau mendaftar, kami buka pendaftaran. Magang selama 3 bulan di Australia. Kalau kita tidak tingkatkan kualitas kita, maka kita akan tertinggal. Berikutnya Bapak Ibu yang berbahagia, kita juga sedang mempersiapkan leadership camp di London Desember 2023 dan Januari 2024 ini. Ini tantangan sekolah Muhammadiyah. Dan kita persiapkan agar anak-anak kita siap untuk bersaing di global, di dunia global. Dan Bapak Ibu yang berbahagia, insya Allah di Desember juga kita akan mengadakan Baitul Arqam di Tanah Suci. Bagi murid-murid kita, bagi guru-guru kita. Dan sudah ada 40 yang akan ikut untuk mengikuti Baitul Arqam di Tanah Suci. Jadi kalau Baitul Arqam